Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Alhamdulillah ala ni'matul iman wal islam, walhamdulillah ala ni'matul ukhuwah wal ibadah, walhamdulillah ala ni'matus sihah wal faragh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Majlis jamaah ta'lim Masjid Ad-Du'a yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya izin nggak pakai masker, Pak ya. Saya berapa kali ngisi di kantor inspektorat kantor pajak, itu instansi pemerintah, MC-nya pakai masker ya. Terus yang azan pakai masker, mic-nya juga dimaskerin ya. Saya nggak enak hati ya, akhirnya saya pun khotbah pakai masker. Khotbah pakai masker pengap ya. Iya, gatel bulu hidung ya. Iya, tapi begitu keadaan sekarang ini, emang akhir zaman ini memang begitu ya. Kita itu segan salaman sama kawan ya, takut kena Covid. Mau salaman enggak ya kan. Tapi pas makan nasi uduk ya kan, tukang uduk diremesnya itu kerupuk ya kan, masuk ke nasi ya kan. Dia enggak pakai sarung tangan ya. Makan soto ditabur bawang goreng pakai tangan. Kita salaman sama kawan takut kena Covid begitu ya. Akhir zaman ini memang begitulah keadaan kita. Kita dipaksa sering betul cuci tangan. Masuk masjid cuci tangan ya kan. Ke mall cuci tangan, tapi jarang makan ya. Pokoknya cuci tangan aja lah ya. Makan nanti ya kan. Begitu. Jadi masuk mall ya kan, sering betul kita ditembak oleh sapam ya, masuk ditembak begitu ya. Lama-lama sekarang sapam tuh bosen nembak ya kan, emang gua cowok apaan ditembak begitu ya. Baik, majelis Allah Subhanahu wa taala, jadi izin saya nggak pakai masker ya. Baik, pada kesempatan yang mulia ini kita sedang berada di 7 Zulhijjah ya. Kita akan berbagi tentang keutamaan Zulhijjah itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam", tidaklah hari-hari yang amalun salihu fiha, yang amalan soleh di dalam hari-hari itu, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Jadi kita ini sedang berada pada hari-hari yang mulia. Yaumil Asyara kata Nabi SAW, hari yang 10 itu. Dari 1 kemarin Pak, 1 Zulhijjah kemarin sampai nanti 10 nanti. Sahabat nanya kan, ya Rasulullah, wala jihadun fisabilillah. Kalau jihad fisabilillah ya Rasul, bisa nggak menyetarai sejajar atau sebanding dengan hari-hari yang mulia, amal soleh yang dilakukan di Zulhijjah itu? Kata Nabi SAW, wala jihadun fisabilillah,
walaupun itu jihad fisabilillah, kata Nabi, nggak bisa nandinginya kecuali rajulun, seorang yang kharaja bi nafsihi wa malihi, yang keluar dari rumahnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan dirinya, ya, nggak nitip dengan orang dia jihad itu. Nih, gua beliin golok, enggak. Dia jihad dengan dirinya dan hartanya, falam yarji bisyai, enggak balik ke kampungnya kecuali cuma namanya aja, mati syahid. Jadi yang bisa setara dengan amalan-amalan di bulan Zulhijjah ini, amalan soleh ya, amalan soleh di bulan Zulhijjah ini, ya, hanyalah orang yang berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya, nggak pulang ke kampungnya kecuali hanya nama saja. Hebat kan? Istimewa, sangat istimewa. Majelis Allah Subhanahu wa taala itu bukan janji saya atau janji ustadz atau kiai, bukan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika para mufassir, ahli tafsir menafsirkan ayat, ya, dari para sahabat tentunya, ketika menafsirkan ayat wal fajr walayalin asr, demi waktu fajar dan demi hari yang 10, malam yang 10, mereka sepakat yang dimaksud adalah yang dimaksud adalah hari-hari di bulan Zulhijjah, ya, hari-hari di bulan Zulhijjah. Jadi majelis Allah Subhanahu wa taala, amalan apa saja yang mesti kita jaga? Bapak, Mas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, abang-abang, ya, ibadah kita ini, dalam agama kita ini macam-macam waktunya. Ada ibadah itu yang sifatnya seumur hidup sekali, ada yang setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang sepekan sekali, ada yang setiap jam, ada jam, main jam, ya, ada juga main detik atau menit, ya. Ada ibadah yang seumur hidup sekali. Ibadah apa yang seumur hidup sekali? Haji. Haji itu tiap tahun, Pak. Haji tiap tahun, ya kan? Ada terus haji tiap tahun. Apa ibadah yang seumur hidup sekali? Seumur hidup sekali aja. Akikah. Akikah itu nggak mentang-mentang juragan kambing tiap bulan, ngapain Pak? Motong akikah gitu, enggak. Walaupun dia juragan kambing, tetap setahun, seumur hidup sekali aja akikah itu. Yang kedua sunat, ya Mas, ya, betul Mas, sunat, ya kan? Enggak karena kurang tajam, bolehlah, ya, ditajamin dikit, ya, atau dibaikin bentuknya, ya kan? Enggak, seumur hidup sekali aja sunat itu, ya. Ada ibadah itu yang memang seumur hidup itu sekali aja, ya. Itu tadi itu salah satu contohnya. Ada ibadah itu yang tahunan. Nah, ibadah tahunan itu adalah salah satunya selain puasa Ramadan, misalnya yang setahun sekali, ini 10 awal bulan Zulhijjah. Yang tahunya kita tadinya cuma di pas tanggal 9-nya saja. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari tanggal 1-nya 10 hari lah, ya, sampai tanggal 10-nya itu adalah amalan-amalan yang istimewa, ya. Ada ibadah yang tahunan, ya, termasuk haji. Haji itu tahun, setiap tahun. Ada yang bulan, yaitu puasa Ayyamul Bid misalnya. Ada yang pekan. Apa pekan? Salat Jumat, ya kan? Salat Jumat. Salat Jumat itu pekanan, Mas. Ya, enggak karena semangat pengen tiap hari, enggak, ya. Ada seorang anak muda yang ngapel tempat ceweknya. Bapak ceweknya itu galak, ya kan? Duduk di ruang tamu, dia bingung mau basa-basi apa. Akhirnya dia ngomong, "Pak, kalau di sini Jumatan hari apa ya, Pak?" "Hari Jumat lah, Cung," ya kan, gak mungkin hari Sabtu gitu, ya kan. Karena Jumat itu ibadahnya pekanan, ya kan, ibadah biar Anda rajin tetap hari Jumat, ya kan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', begitu, ya. Ada ibadah itu yang harian setiap hari salat itu. Ada yang jam, detik zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, majelis Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca beberapa ayat yang akan berkaitan di 10 amalan yang utama di Zulhijjah yang masih tersisa 2 hari lagi atau 3 hari lagi, ya. 3 hari lagi yang masih tersisa. Ada satu amalan yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mengikuti milahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi kita di antara amalan-amalan yang nanti akan kita bagi, ada satu amalan yang akan kita bahas
pada kesempatan yang mulia ini adalah kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anaknya. Tentu tahu amalan apa itu. Kita akan baca ayatnya agar supaya majlis kita ini menjadi berkah, karena Quran dibacakan, Quran didengarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Quran dibacakan, dengar dan perhatikan agar supaya Allah menurunkan rahmatnya, agar supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin." Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Allahumma rahmna bil Quran. Wahai Allah, rahmati kami semua di majlis ini dengan Al-Quran. Baik, sebelum kita berbagi tentang amalan-amalan utama itu, maka satu di antara amalan utama yang akan juga kita lakukan nanti di 10 Zulhijjah. Kita kaji dulu tentang kenapa itu terjadi. Amalan itu terjadi dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hampir semua ibadah di bulan Zulhijjah ini itu mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, manasiknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Itu kan doa Nabi Ibrahim, minta dijadikan generasi-generasinya orang-orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan tunjukkanlah manasik kami, cara ibadah kami ya. Maka kita mengikuti hampir sebagian besar ibadah di bulan Zulhijjah ini ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata, "Inni zahibun ila rabbi sayahdin." Sesungguhnya aku akan menuju Tuhanku, semoga Tuhanku memberikan aku petunjuk. Ada usaha mencari Allah Subhanahu wa taala, ada usaha untuk mencapai hidayah, ada usaha untuk menggapai hidayah itu, ada korban untuk mendapatkan hidayah. Jadi inni zahibun ila rabbi sayahdin. Semoga dengan aku melakukan perjalanan ini Allah memberikan aku hidayah. Jadi hidayah itu dijemput, hidayah itu dicari, hidayah itu perlu ada korban kita untuk mendapatkan hidayah itu. Tidak duduk-duduk di rumah. Ilmu itu digapai, diusahakan. Kata Imam Syafi'i, "Man lam yazuk dzullat ta'allum sa'atan tadarru'a dzulal jahli tulal hayati." Orang yang enggak merasa, orang yang enggak mau bercapek-capek dalam menuntut ilmu, bercapek-capek dalam ta'lim wa ta'lum, mencari kebenaran, ya, mencari ilmu itu, maka dia akan rasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Maka capek-capek dalam mencari hidayah, berusaha dalam menggapai, ada korban kita untuk mencari hidayah itu. Itu adalah bagian daripada sunnah kehidupan ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mencari hidayah kami, maka akan kami bimbing untuk menemukan hidayah itu. Dan ayat itu sering sekali kita dengar. Kemudian Nabiullah Ibrahim berkata, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Allah, anugerahkanlah padaku anak yang saleh. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terulang.
terulang puluhan tahun. Ada yang menyebutkan 80 tahun, ada yang menyebutkan 86 tahun. Berdoa dengan doa yang sama. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Berkali-kali berdoa. Sampai usia tuanya, ya, Nabi Ibrahim baru dapatkan. Kalau kita ini baru 3 minggu sholat malam, ya, langsung kita, ya Allah, udah 3 minggu nih ya Allah, ya kan, ini utang belum kebayar, nah, gitu ya, kita baru 3 minggu, ya kan, sebulan. Nabi Ibrahim puluhan tahun berdoa dengan doa yang sama. Walaupun ada orang yang berdoa sekali aja, karena ketika ditanya, Mas, kok ente doa sekali aja? Tuhan kita itu bukan pelupa. Tuhan kita itu enggak pelupa. Tuhan kita itu maha ingat, ya kan? Malu saya kalau baca doa berkali-kali. Itu makom wali, ya, gak usah diikuti. Nabi aja berkali-kali begitu. Tapi kalau ada orang yang berpendapat begitu, dia yakin betul sama Allah. Ya Allah, sekali ini aja sih berdoa, ya Allah, sebab Engkau adalah zat yang tidak pernah lupa. Aku minta 1 kali aja, ya sudah, Kau pasti ingat. Kapan mau Kau kasihlah, ya kan? Ada yang begitu, tapi bukan makom kita, ya. Kalau Nabi Ibrahim doanya terulang, ya, Rabbi habli minas salihin, doa yang terulang. Anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Majelis yang Allah Subhanahu wa taala, kadangkala kita ini ingin cepat punya anak yang saleh, ingin cepat petik buah hasil daripada anak yang saleh. Padahal anak yang saleh itu perlu usaha, perlu pengorbanan untuk menggapai anak yang saleh itu. Bahkan termasuk prosesnya itu adalah dalam doa. Jadi nggak tiba-tiba dapat anak yang saleh, Pak, ya kan? Ada usahanya itu. Bahkan dalam proses pembuatannya itu juga ada doanya. Ya, tiba-tiba pengen anak yang saleh, prosesnya pun tidak diikuti dengan benar. Ya kan, sering saya cerita itu kalau di majelis-majelis itu. Ada anak baru masuk TK, ya kan, anak-anak siapa yang hafal doa makan? Si Ujang angkat tangan. Saya, Bu, ya. Apa doa makan, Jang? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wis, pinter, Jang. Kok bisa hafal kamu? Itu, Bu, di meja ditulis sama Bapak, ya kan, doanya. Jadi hafal, sering diulang. Siapa yang hafal doa masuk kamar mandi? Ujang angkat tangan lagi. Saya, Bu. Wis. Kamu lagi, Jang, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pintar kamu. Dari mana kamu hafal? Ditempel sama Papa di pintu WC, ya kan? Wah, hebat papamu. Siapa yang hafal doa tidur? Saya, Bu. Ujang angkat tangan lagi. Apa doa tidur? Bismillahi jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Doa apa itu, Jang? Doa tidur, Bu, ditempel sama Papa di dipan. Iya, majelis Allah Subhanahu wa taala ada doanya itu. Enggak tiba gerusuk-gerusuk, ya kan? Ada doanya kalau pengen punya anak yang saleh, ya. Majelis Allah Subhanahu wa taala, anak saleh itu aset termahal yang kita miliki, aset yang paling berharga. Kita hafal betul itu dalil. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau mati anak cucu Adam akan terputus amalnya kecuali yang 3. Hafal kita di situ, ya kan? Sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat, waladun salih yad'u lahu, dan anak yang saleh yang selalu mendoakan. Jadi maka minta sama Allah terus, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak saleh, orang yang mendoakan kita itu, yang tulus mendoakan kita itu cuma 3, Pak. Yang tulus, yang betul-betul tulus mendoakan kita itu cuma 3 orang. Yang pertama, doa anak kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya. Kalau dia anak mendoakan kepada ayahnya, ya Allah, ampuni bapakku nih, ya Allah, ini bapakku nian, ini ya Allah, bukan bak orang, ini bapakku nian, ya Allah, aku tahu dosa dia, ya Allah. Jadi doanya tulus. Doa yang tulus itu ada 3. Doa yang tulus yang pertama adalah doa anak kepada orang tuanya, kepada ayahnya atau kepada ibunya. Doa tulus yang kedua adalah doa seorang ayah atau ibu kepada anaknya. Ya Allah, sehatkanlah dia, lancarkanlah rezekinya. Bahkan kalau ada anak yang sakit itu, seorang ibu berdoa sama Allah, ya Allah, kalau bisa sakit itu berpindah kepadaku, biarlah berpindah kepadaku, ya Allah, jangan dia rasakan dia sakit. Doa tulus seorang ibu atau seorang ayah kepada anaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa yang tulus itu adalah doa istri kepada suaminya. Suaminya pergi kerja, ya Allah, semoga dia dimudahkan, rezekinya dilancarkan. Jadi yang tulus mendoakan itu adalah istri,
Ya. Jadi kalau istrinya satu, yang mendoakan satu. Kalau istrinya 4, banyak yang mendoakan, ya. Jadi Pak, kalau mau banyak yang doain, bolehlah, ya kan? Ada ibu-ibu situ, ya. Iya, biar banyak Bu. Kalau ibu anak yang mendoakan biar banyak begitu, ya kan? Karena tulus, mendoakannya itu tulus, ya. Baik, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Nah, majelis Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam mendidiknya. Ada seorang ayah yang manggil anak bujangnya. Nak, sini nak. Anaknya usia SMA kelas 1. Nak, sini nak. Kamu sudah pernah mimpi basah belum? Apa sih ya nanya-nanya yang kayak gini? Kamu udah pernah mimpi basah belum? Ayah ini nanya-nanya yang kayak gini. Enggak, ini hukum dalam agama kita. Kamu udah pernah mimpi basah belum? Ya sudahlah ya. Sudahlah mimpi. Kamu tahu cara mandi wajib? Sudahlah, itu pelajaran MTS itu. Udah tahu cara mandi? Udah, ya sudah. Kalau udah tahu, maka enggak ayah ajari. Tapi kalau udah enggak tahu, ayah ajari. Majelis Allah Subhanahu wa taala, apakah itu sederhana? Tidak, itu perkara penting dalam agama kita ini. Karena banyak orang itu punya anak 5, tapi enggak tahu cara mandi janabah, enggak tahu cara mandi besar. Ya. Seorang ibu, dia dekat dengan anak putrinya, kemudian anak putrinya haid pertamanya, anaknya bingung ini darah apa, maka seorang ibu ingin bimbing, ini nak darah haid, kau nggak boleh begini, kau boleh begini. Jadi begitu, jangan tiba-tiba kita pengen anak yang saleh saja, enggak, ada proses, termasuk proses dalam pembelajaran terhadap syariat agama ini, begitu ya. Jadi majelis Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam doa, Rabbi habli minas salihin. Jangan pernah berhenti mendoakan anak menjadi anak yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim, Allah berikan kabar gembira kepadanya dengan anak yang dengan anak yang berhati lembut, ya. Nabi Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu Ismail telah sampai di usia remajanya, usia bisa membantu, usia bisa menolong. Qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, wahai anakku, aku melihat nak dalam mimpiku. Enggak sekali mimpi itu nak, mimpi sekali, masa mimpi suruh menyembelih. Inni ara fil manam anni azbahuka, aku melihat dalam mimpiku nak aku menyembelih engkau. Malam pertama ketika bermimpi itu, enggak mungkin ini Tuhan nyuruh menyembelih anak. Tapi itu terulang kedua kali, terulang sampai 3 kali. Ini berarti benar. Karena mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Mimpi seorang nabi itu adalah perintah. Kalau mimpi nabi, ya mimpi nabi. Mimpi itu ada 3 juga. Jadi mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Jadi kalau dia bermimpi, maka itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau larangan, ya. Atau informasi, ya. Mimpi yang kedua, mimpi orang saleh. Mimpi orang saleh itu hanya firasat saja, tapi bukan perintah, hanya firasat saja. Jadi kalau ada kiai, kemudian dia bermimpi, kiai ini mimpi, kata Pak Kiai, aku bermimpi sesungguhnya aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia memerintah, karena ini akhir zaman kata dia perintahkan kita untuk menambah salat subuh menjadi 3 rakaat, misalnya begitu ya. Maka kiai itu dusta, ya kan? Karena mimpi dia tidak akan menambah syariat ini. Jadi kalau ada orang ketemu kiai yang mengatakan ada syariat baru, dia dusta, ya kan? Sebab syariat ini tidak akan pernah bertambah. Sudah sempurna syariat ini. Termasuk salah satu keutamaan Zulhijjah adalah ayat-ayat terakhir itu turun tentang kesempurnaan agama kita ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu turun di hari-hari di bulan Zulhijjah ini. Ini salah satu keutamaan bulan Zulhijjah. Jadi mimpi seorang ulama kiai, ya, kiai itu tidak akan menambah syariat atau mengurangi syariat, ya. Karena agama ini sudah sempurna. Ketika Hajjatul Wada', haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkhutbah dengan khutbah yang sangat panjang sekali. Kemudian Rasulullah SAW ketika menerangkan perkara-perkara dalam agama ini, hukum-hukum dalam agama ini, Rasulullah katakan, apakah sudah aku sampaikan perkara ini pada kalian? Sudah ya Rasulullah, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya ke langit. Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah telah aku sampaikan perkara ini kepada mereka.
Rasulullah ulang lagi ucapan-ucapan, kalimat-kalimat tentang hukum-hukum, tentang perintah dan larangan. Kemudian bertanya kepada para sahabat, apakah sudah aku sampaikan perkara ini kepada kalian? Sudah ya Rasulullah. Basah janggut para sahabat karena tangis, basah baju mereka karena tangis. Katanya, ini belum pernah Rasulullah khutbah sedahsyat ini. Seakan beliau akan pergi jauh dan akan meninggalkan kita. Kemudian setelah Rasulullah mengatakan demikian, sahabat mengatakan, iya, sudah engkau sampaikan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, saksikanlah, sudah aku sampaikan. Jadi jadi agama ini telah sempurna. Nggak boleh ditambah-tambah lagi dan dikurang-kurang lagi dalam perkara ibadah, ya. Nah, jadi kalau ada kiai yang bermimpi punya ada syariat baru, dia dusta. Karena kalau orang saleh mimpinya hanya firasat saja. Nah, mimpi yang ketiga itu mimpi kita ini. Kalau mimpi kita ini kembang tidur, apa yang kita lihat tadi sore itu yang kita sebut tadi malam. Sate, ya karena sore tadi ngelihat sate, begitu ya kan? Apa yang kita lihat tadi sore. Seorang istri ngomong sama suaminya pagi-pagi, "Bang, Masya Allah bang, tadi malam aku mimpi. Mimpi apa dek? Aku mimpi abang membeli ke pasar, pulang beli emas banyak betul bang. Ya sudahlah, nanti abang ke pasar." Kemudian suaminya pun ke pasar. Gak lama kemudian pulang ke rumah bawa bungkusan. Nih buka, semangat bininya buka. Pas dibuka ternyata buku tafsir mimpi, ya kan? Nih coba baca, apalah hati mimpimu itu, ya kan? Iya, sebulan kemudian ya kan lakinya yang ngobrol, "Dek, Masya Allah dek, kenapa? Tadi malam abang mimpi apa bang? Abang mimpi kawin lagi." Dusta bang, abang bukan nabi, ya kan? Kalau abang nabi bolehlah ya. Baik, majelis Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bermimpi, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka." Aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu nak? Maka anak yang saleh yang tadi prosesnya itu dalam doa. Kemudian dia berkata kepada Allah, dia berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar." Kerjakan wahai ayah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan temukan aku ayah insyaallah di antara golongan orang-orang yang sabar. Mengapa tidak insyaallah minal muttaqin misalnya ya, atau muflihin ya? Kenapa tidak begitu? Karena ibadah ini perlu kesabaran, dan kesabaran itu ya balasannya bighairi hisab. Manusia yang paling banyak ujiannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah ingin muliakan beliau dengan macam-macam ujian, dan ujian itu mengangkat derajatnya. Kesabaran, ketaatan itu Bapak perlu kesabaran. Ketaatan ini sampai kapan kita ini ibadah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah engkau menyembah Tuhanmu, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada engkau al-yaqin, al-maut. Perlu kesabaran. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kami kesabaran dalam taat kepadamu ya Allah di dunia yang sebentar ini, yang singkat ini, sampai engkau wafatkan kami dalam keadaan muslim. Perlu kesabaran. Sabar dalam ketaatan. Sabar ketika sabar ketika meninggalkan maksiat. Sabar ketika meninggalkan maksiat ya. Sabar ketika ditimpa ujian dan musibah. Dan manusia yang paling banyak ujiannya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau bicara apa saja kita tentang sebuah ujian ada pada Nabi. Tentang pengkhianatan, banyak itu pengkhianatan orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah Pak Nabi. Ya, yang mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang isu ya kan, isu yang menyakiti hati istri Nabi, misalnya haditsul ifki tentang Aisyah yang difitnah selingkuh misalnya ya, atau pembunuhan, pokoknya apa saja tentang ujian musibah. Banyak anak-anak Rasulullah SAW yang beliau kafani, yang beliau masukkan ke dalam tanah ya kan, beliau makamkan, menetes air mata. Ya Rasulullah, air mata itu air mata apa itu ya Rasulullah? Ini air mata kasih sayang manusia biasa ya kan, tapi hati tetap ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran itu luar biasa pahalanya ya kan. Dalam ayat dalam surat At-Tur itu diantaranya menyebutkan tentang keutamaannya bighairi hisab, tidak ada balasan-balasannya ya, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala pisau sudah di leher, ya kan? Wa nadainahu ya Ibrahim, kemudian terdengar suara, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, kau telah benarkan mimpimu, inna kadzalika najzil muhsinin, yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata untukmu, ya, ujian yang nyata. Memang Allah sebutkan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, maka kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimat, fa'atammahunna, Nabi Ibrahim menyempurnakan setiap kalimat-kalimat perintah itu, ujian yang nyata. Konon katanya, ya, ada juga keterangannya demikian, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dia menyembelih hewan ternak banyak sekali, puluhan ekor onta, ya kan, puluhan ekor kambing. Kemudian orang-orang berkata, wahai Ibrahim, luar biasa Anda ini, kurbannya, sedekahnya, ya kan, banyak betul ini, dermawan betul Anda ini. Kata Nabi Ibrahim, jangankan ini hewan ternak, kalau aku dikasih anak, diperintah Allah untuk disembelih, aku sembelih, katanya gitu, ya kan. Jadi majelis yang Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat Nabi Ibrahim diuji kepada Nabi Ibrahim, apakah betul kecintaannya kepada Allah melebihi daripada kecintaannya kepada makhluk, ya kan? Memang begitu, Pak. Kita itu kayak gitu. Ada orang mengatakan, saya kalau punya motor ente tak bonceng kemana-mana, ya kan? Tapi setelah dia kredit motor, kawannya hello dari jauh, oi bang, kata dia, nggak mau diangkat tangan, ya kan? Pas ketemu, sombong betul, baru kredit motor, katanya mau bonceng saya. Bukan begitu mas, saya ini baru bawa motor, kalau saya angkat tangan, nyungsep lah saya masuk ke got, ya kan. Jadi bukan sombong, bukan, ya. Majelis Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti kemudian fadainahu bidzibhin azim, kemudian Allah ganti dengan sembelihan yang besar, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan itu ajaran diikuti oleh kita orang-orang yang akhir zaman ini. Salamun ala Ibrahim, semoga keselamatan atas Nabi Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, begitulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, innahu min ibadinal mu'minin, sungguhnya dia tergolong dari hamba-hamba Allah yang mukmin. Majelis Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu di antara amalan-amalan yang istimewa di bulan Zulhijjah itu adalah berkurban. Apa yang mesti kita jaga selanjutnya? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, jangan Allah dizikir sepanjang hari yang tersisa di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Jangan pernah lepas untuk banyak menyebut-nyebut nama Allah. Kalau di hari biasa saja punya keutamaan, diangkat itu amalan, ya. Diangkat itu zikir. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a, ilaihi yas'adu kalimut thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'uh. Kalimat zikir itu terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi catatan-catatan kita. Di bulan Zulhijjah dia menjadi istimewa. Kemudian banyak baca Quran, banyak bersedekah di hari-hari yang istimewa ini, ya kan? Kemudian umroh itu amalan yang utama. Haji itu amalan yang utama di bulan Zulhijjah ini. Tapi haji sudah enggak bisa, ya, haji tahun ini. Karena haji itu laisa lahu jazaa'u illal jannah, ya. Tidak ada balasan haji itu kecuali surga, karena haji itu terkumpul kepadanya langsung 3 amalan. Pertama, amalan fisik, dia harus kuat. Yang kedua, amalan harta, dia harus punya duit. Enggak kita naik haji itu naik ojek, ya kan, mesti naik pesawat, ya kan. Pas di titik misalnya kan tukang ojek ke sana, enggak bisa, ya, mesti naik pesawat. Kemudian yang ketiga, amalan hati. Itu haji itu amalan hati. Di sana hanya satu ibadah yang berkumpul laki-laki dan perempuan. Cuma di ibadah haji. Kalau ibadah yang lain kita terpisah. Tapi kalau haji ngumpul kita, ya kan, laki-laki dan perempuan. Sampai sana ngumpul, ya kan, lihat anak orang-orang Arab, hidungnya mancung-mancung, cantik-cantik, masya Allah. Itu ibadah amalan hati itu. Cantik amat nih cewek. Pas lihat bini pesek, aduh itu hidung apa kutil. Akhirnya majelis Allah Subhanahu wa taala rusak ibadah hajinya karena rafasa wala fusuqa wala jidal, ucapan-ucapan yang kotor, salah gitu, ya. Pulang ke kampung juga sama. Pulang ke kampung, ya kan, jaga hati. Kadang-kadang orang berat, ya kan, dipanggil Bang Udin, Pak Udin enggak noleh dia. Pas Pak Haji Udin, oh ya, ya kan, noleh dia kalau panggil Pak Haji, ya kan. Ya Pak Haji Udin, kau nggak tahu, saya ini jual kebun durian ini, haji ini, plus ini, ya kan, mahal, ya, akhirnya rusak jadi ibadah hajinya. Majelis Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita jaga. Dan yang terakhir, puasa di tanggal 9-nya. Harusnya kita puasa di tanggal 1 dan terus. Berdasarkan keumuman hadis, kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kalau nggak bisa, tanggal 9 jangan sampai lepas.
ya, menghapuskan dosa kita setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Majelis Allah Subhanahu wa taala, kita ini sedang berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba dengan orang lain, bukan. Kita sedang berlomba-lomba dengan diri kita sendiri. Kita sedang berlomba-lomba dengan umur kita. Di akhir zaman ini cepat betul kita dapatkan kabar orang itu meninggal. Ada yang meninggal di usia 48, 50, cepat sekali. Maka ketika perintah tentang dekat kepada Allah atau mendatangi Allah, selalu kalimatnya wasari', segeralah. Sabiqu ila maghfirah, berlomba-lombalah. Fafirru ilallah, maka cepat-cepatlah menuju Allah. Kita sedang berlomba dengan umur kita sendiri. Betapa hidup ini singkat sekali. Dan kalau kita sudah meninggal dunia, maka apapun yang kita miliki ini gak ada artinya sama sekali. Betul-betul tidak ada artinya apa yang kita miliki. Semuanya. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Apapun yang ada pada sisimu akan hilang, dan apapun yang ada di sisi Allah, dia yang kekal. Maka orang yang cerdas, orang yang tahu ketika Allah menjanjikan tentang keutamaan Zulhijjah ini, dia tidak akan lepaskan. Kalau ini ada masih sisa 3 hari lagi, dia tidak akan lepaskan, karena dia tahu Allah yang berjanji dengan keutamaan-keutamaannya. Maka dia tidak akan lepaskan amalan-amalan yang bisa dia buat, sebab dia sedang berlomba-lomba dengan dirinya, berlomba-lomba dengan umurnya. Hidup kita ini pendek, Pak. Maka Allah kasih bonus-bonus untuk kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Kalau udah mati, jangankan harta benda ini, bahkan diri kita pun bukan punya kita lagi. Tangan kita bukan punya kita, kaki kita bukan punya kita lagi. Yang punya kita adalah amal soleh kita. Ketika kita temukan ada seorang yang terbujur di ruang tamu, dikelilingi oleh orang-orang, biasanya ditutup dengan kain batik, biasanya ada kain putih pula yang menutup wajahnya. Mulutnya masih ada, giginya masih ada, lidahnya masih ada, bibirnya masih ada, tapi suaranya sudah tidak ada. Kemana suaranya? Suaranya bukan punya dia. Jangan coba-coba batuk itu orang. Kabur orang takziah, ya kan? Kabur. Enggak akan datang batuk Pak Haji. Enggak, ya kan? Kabur itu orang takziah. Kenapa? Hatta suara pun bukan punya kita. Hatta suara pun bukan punya kita. Lalu apa yang punya kita kalau kita wafat? Amal saleh dan ketaatan. Dan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam ketaatan di beberapa hari yang tersisa di bulan Zulhijjah ini, ya kan? Keutamaannya 10 awal. Kalau sudah hari yang selanjutnya, ya kan, 14, 15, 16, maka akan dihitung seperti hari biasa. Ketaatan kita akan dihitung seperti hari biasa. Tetapi amalan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini, ya, yang tinggal berapa hari ini, itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala istimewa. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih utama dari 10 akhir bulan Ramadan. Mengapa? Karena Ramadan itu ada yang menyebutkan begitu, ya. Ini sebagian ulama saja. Karena 10 akhir di bulan Ramadan itu yang kita incar hanya malam qadar saja. Malam qadar. Malam qadar saja. 1 malam. Sementara Zulhijjah Allah bersumpah dengan kemuliaannya. Wal fajr walayalin asr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Artinya seluruh malam yang 10 itu afdalu amalan saleh indallah, amalan yang saleh yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah kurban. Ibadah kurban, ya. Jadi ada dulu di zaman salaf ada seorang yang menyembelih ayam. Ketika dia menyembelih ayam, ulama lewat, itu kok nyembelih apa? Di hari lebaran, ya. Kalau bahasa kita lebaran. Saya berkurban karena ini yang saya mampu bisa lakukan. Secara hukum fikih itu nggak diterima. Secara hukum fikih, ya, nyembelih ayam itu nggak diterima. Tetapi secara umum itu wujud daripada ini yang saya sanggup menumpahkan darah hewan untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sebenarnya nggak, secara hukum fikih nggak diterima. Tetapi wujud daripada ketakwaan orang ini seolah dia inilah yang sanggup saya lakukan. Itu disebutkan dengan sholat Jumatnya seseorang.
Kalau sop pertama kurban kambing, onta, sop kedua kurban sapi dan selanjutnya ya. Kalau imam sudah turun ya kan, sholat, yang terakhir baru datang kurban telur ya kan. Kalau udah pintu ketutup, telur cecek ya kan, kebagian ya kan. Nah, jadi tapi itu kurban disebut Nabi, dalam hadis disebutkan kurban. Jadi wujud daripada dia ingin berkurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih enggak diterima, tapi itu wujud daripada ketakwaan dia. Nah, karena itu adalah amalan yang utama adalah menyembelih hewan kurban. Saya punya guru dulu waktu kita kecil, dia jual TV-nya. Saya bilang, "Ustaz, jual TV, Ustaz." "Iya, mau kurban ini. Gak cukup duitnya, jadi jual TV." "Lah, nanti anak-anak bisa nonton, Ustaz." Kata dia, "Bri, korban itu korban. Jadi harus ada yang dikorbankan." Nah, kadang-kadang disitulah yang kita lihat seberapa korban kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa tuhibbul mala hubban jamma. Kita ini sangat mencintai harta kita dengan kecintaan yang sangat-sangat. Lagi musim sepeda, rame-rame beli sepeda. Musim layangan, semua orang main layangan. Musim korban, orang diem-diem aja ya kan. Padahal harga sepeda hari ini lebih mahal daripada harga hewan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan, mengisi hidup kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling kuat menguatkan, saling ingat mengingatkan untuk sesuatu yang pasti terjadi kepada kita, yaitu kematian, dan kita selalu bersiap-siap dengan amalan soleh yang bisa kita lakukan. Ya, kita sedang berlomba dengan umur kita masing-masing. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan kepada semua orang yang ada di dalam majlis ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf-khilaf kata itu dari saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.